Transisinya itu transisinya transition. Halaman 174. Saya 175 Al-Hayya. 175. Jadi kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Shadiq wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Jamaah masyaallah muslimin rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita yaitu masih mampunya kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selepas salat maghrib kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengisi antara maghrib dan isya kita dengan menuntut ilmu. Ketahui bahwasanya taman-taman ilmu, kata Nabi Muhammad SAW, atau majelis ilmu termasuk dari taman-taman surga. Kata Nabi Muhammad SAW, "Idza marartum bi ridil jannah farta'u." Jika kalian mampir atau jika kalian lewat dari taman-taman surga maka singgahlah. Kata para sahabat, "Wa ma ridul jannah?" Apa itu taman-taman surga? Kata Nabi Muhammad SAW, "Hilaqul dzikr," yaitu halaqah dzikr. Halaqah dzikr ditafsirkan oleh Atha bin Abi Rabah adalah majelis ilmu. Sebagaimana Allah SWT mudahkan langkah kaki kita untuk duduk di taman-taman surga, mudah-mudahan Allah SWT memudahkan kita kelak di akhirat untuk memasuki surga yang sesungguhnya. Allahumma amin. Kemudian salat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita yang mulia, Rasul kita tercinta Nabi Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Jemaah masyaallah muslimin rahimakumullah. Pada malam hari ini insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kita terkait akhlak seorang muslim, yang mana insyaallah taala pada pertemuan hari ini yang akan kita bahas yang pertama adalah akhlak terkait rasa malu. Berkata penulis hafizallahu taala, wal haya'u, hendaknya seorang muslim berhias dengan sifat al-haya, yaitu malu. Sifat malu ini, kata pensyarah Syekh Abdul Razak hafizallahu taala, beliau berkata, wa huwa khuluqun azim wa wasfun karim yatahalla bihi al-mu'min. Akhlak malu ini adalah akhlak yang sangat agung, sifat yang sangat mulia yang hendaknya seorang mukmin berhias dengannya.
Jamaah muslimin rahimakumullah. Kata Nabi Muhammad SAW, likulli dinin khuluqun. Setiap agama itu mempunyai akhlak. Wa khuluqul Islam al-haya. Dan akhlak agama Islam adalah rasa malu. Lihat dalam hadis yang mulia ini Nabi SAW mengatakan bahwasanya akhlak dari Islam adalah rasa malu itu sendiri. Bahkan di hadis lain disebutkan al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Rasa malu itu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Ini kata Nabi Muhammad SAW. Juga disebutkan di hadis lain bahwasanya malu itu termasuk bagian dari iman. Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. A'laha qawlu la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adha 'anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Yang artinya iman itu ada 60 atau 70 sekian cabang. Dan yang paling tingginya adalah ucapan la ilaha illallah. Dan yang paling rendahnya adalah menyingkirkan gangguan dari jalan, dan malu termasuk dari iman. Subhanallah. Jadi yang namanya malu itu termasuk bagian dari iman. Kenapa? Karena memang dengan malu ini seorang bisa tercegah dari keburukan-keburukan dan terdorong untuk beramal soleh. Karena nanti disebutkan bahwasanya termasuk rasa malu yang harus kita tanamkan dalam hati-hati kita adalah malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Malu ketika Allah Subhanahu wa taala melihat kita dalam keadaan maksiat. Malu ketika Allah Subhanahu wa taala melihat kita tidak menjalankan kewajiban. Kenapa mesti malu? Karena ketahuilah bahwasanya Allah yang menciptakan kita. Allah Subhanahu wa taala yang memberi rezeki kepada kita. Allah Subhanahu wa taala yang mengatur segala urusan kita. Apa-apa yang kita inginkan Allah beri. Apa-apa yang mara bahaya datang kepada kita Allah singkirkan. Maka bagaimana seorang muslim tidak malu ketika Allah memberikan berbagai macam nikmat dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ambil contoh misalnya. Seorang begitu baik kepada kita. Apa yang diinginkan oleh kita diberi. Ketika ada mara bahaya, bukankah termasuk orang yang tidak punya rasa malu ketika kita berbuat buruk kepada orang tersebut padahal dia sudah berbuat baik kepada kita? Apalagi Allah Subhanahu wa taala yang mana semenjak kita lahir di dunia ini kita tidak terlepas dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dari mulai nikmat yang berkaitan dengan dunia kita bisa bernafas, kita bisa melihat, kita bisa mendengar, kita bisa berbicara, kita bisa berjalan, dan lain sebagainya banyak sekali. Hendaknya apa seorang muslim malu ketika dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada seorang dari kalangan Ansor mengeluhkan tentang saudaranya, yang mana saudaranya itu pemalu. Kata Nabi SAW, da'hu, tinggalkan dia, biarkan dia dengan rasa malunya. Fa innal haya la ya'ti illa bi khair. Karena yang namanya rasa malu tidak datang kecuali kebaikan. Berarti ketika seorang misalkan dia bermaksiat atau dia tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sedikit rasa malunya. Akan tapi jangan salah pahami, misalkan saya malu ketika berpegang teguh dengan sunnah misalkan. Ketika saya memanjangkan janggut saya, ketika saya memakai celana di atas mata kaki bagi laki-laki, kemudian misalkan saya malu. Ini malu yang tidak pada tempatnya, karena malu yang sesungguhnya yaitu malu yang mendorong kepada kebaikan dan mencegah dari keburukan. Kemudian jemaah muslimin rahimakumullah, begitupun kata ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan ni'man nisaul ansar lam yakun yamna'hunna
al-haya an yatafaqqahna fid din. Sebaik-baik wanita adalah wanita Ansor yang mana rasa malu tidak menghalangi dia bertanya tentang masalah agama. Karena diriwayatkan bahwasanya Ummu Sulaim, yaitu ibunda Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata kepada Rasulullah SAW, Inna Allah la yastahi min haq. Sesungguhnya Allah tidak malu terhadap kebenaran. Apakah wanita itu harus mandi ketika mimpi? Kata Rasulullah SAW, na'am. Idza ra'at al-ma. Ya, ketika dia melihat air, wajib bagi dia mandi. Ini ya, rasa malu yang terpuji. Di mana seorang bertanya untuk bertafakuh fid din, untuk memahami agama. Jemaah muslimin rahimakumullah. Kata penulis atau kata pensyarah, hafizallahu ta'ala, fa idza tasafa bihi hajazu an kulli khuluqin dani. Ketika seorang mukmin bersifat, berakhlak dengan malu ini, dengan rasa malu ini, maka segala akhlak-akhlak yang jelek akan terhindar darinya. Wasaqahu ila kulli khuluqin fadil. Dan rasa malu tersebut akan membawa dia kepada akhlak mulia lainnya. Walihada fa innal haya'a khairun kullu. Oleh karenanya apa? Yang namanya rasa malu itu adalah kebaikan seluruh. Kata beliau, yang namanya rasa malu itu mencegah pelakunya dari berbuat jelek. Orang yang punya rasa malu, misalkan wanita, dia yang masih mempunyai rasa malu ketika dia tidak berhijab di hadapan orang yang bukan mahramnya, malu dia. Kenapa? Ada rasa malu. Berbeda dengan orang yang wanita yang rasa malunya sedikit atau mungkin bahkan tidak ada. Ia tidak malu ketika dilihat auratnya oleh lawan jenis. Bahkan mungkin dia pede, percaya diri. Betapa banyak orang misalkan keluar rumahnya kemudian memamerkan auratnya, dia percaya diri, tidak malu. Ini menunjukkan bahwasanya malu mencegah seorang dari perbuatan jelek. Karena yang namanya perbuatan jelek itu mesti apa? Mesti ditutupi. Orang yang fitrahnya masih lurus, malu ketika ketika kejelekan itu terumbar. Orang yang fitrahnya lurus, malu ketika kejelekannya diumbar, ketika dosanya diumbar. Oleh karena misalkan ketika kita melakukan dosa, maka sebisa mungkin tutup, jangan sampai orang tahu. Meskipun dosa tersebut sudah lama kita lakukan, tutup. Jangan sampai kita ceritakan kepada orang lain. Kata Nabi SAW, setiap umatku diampuni dosanya ilal mujahirin, kecuali orang yang menjaharkan, yakni menampakkan dosanya pede. Bahkan disebutkan dalam hadis bahwasanya ada seorang hamba itu Allah Subhanahu wa taala telah tutup aib-aibnya. Ketika dia melakukan maksiat di malam hari, Allah sudah tutup, tapi di pagi harinya, di siang harinya dia ceritakan dosanya. Saya malam berbuat ini, saya malam berbuat itu, melakukan dosa, diceritakan. Subhanallah, di mana rasa malunya? Harusnya yang namanya dosa itu ditutup sebisa mungkin. Bahkan pasangan kita bisa jangan sampai tahu tentang dosa kita. Aib kita itu banyak, dosa kita itu banyak. Seandainya Allah Subhanahu wa taala bongkar aib yang ada pada diri kita, tentu apa? Malu kita. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan rasa malu kepada kita, sehingga apa? Kita tidak ceritakan dosa-dosa kita yang begitu banyak, aib-aib kita yang begitu banyak. Bahkan seorang salaf pernah mengatakan, seandainya dosa itu berbau, tidak akan ada orang yang mau duduk di sekitar saya. Apalagi orang yang sedang berbicara aib. Tentu banyak dosanya, banyak kesalahannya, akan tapi Allah Subhanahu wa taala menutup aib seorang hamba. Baik, selanjutnya kata penulis hafizallahu ta'ala, wa idza nuzi'al haya minal mar'i faraqal khair. Ketika rasa malu itu dicabut dari seorang hamba, maka kebaikan-kebaikan akan meninggalkannya. Walam yubal bima irtakaba min syarrin aw fasad. Dia tidak peduli ketika dia melakukan kejelekan, ketika dia melakukan kerusakan, tidak peduli. Kenapa? Malu dicabut pada diri. Orang misalkan kita lihat subhanallah pada zaman ini, begitu lantangnya
menyuarakan kebatilan tidak malu. Orang, misalkan kita lihat begitu hilang rasa malunya ketika mereka subhanallah bermaksiat terang-terangan. Kita lihat misalkan subhanallah di jalan-jalan, di kota-kota, di mal-mal, begitu luar biasa mereka itu memamerkan kemaksiatan mereka, seolah-olah itu bukan maksiat, membuka aurat seolah-olah bukan maksiat. Padahal seandainya seorang mempunyai rasa malu, tentu apa? Jangankan misalkan dia terlihat auratnya begitu banyak, sedikit saja tersingkap misalkan malu dia. Bahkan Anda pernah lihat itu seorang wanita ketika perlombaan tahfidz diminta untuk membuka cadarnya karena memang katanya peraturan harus membuka cadarnya. Wanita tersebut apa lebih milih tidak ikut lomba daripada harus membuka cadar. Subhanallah, malu dia. Meskipun misalkan hukum cadar ada perselisihan kata para ulama, tapi mungkin orang wanita tersebut menganggap itu wajib. Malu padahal cuma muka, subhanallah. Adapun orang-orang di luar sana menghiasi muka-muka mereka, wajah-wajah mereka bukan untuk suaminya, bukan untuk orang yang halal bagi dia. Ini menunjukkan malu itu begitu penting dalam kehidupan kita. Nah, kita berhias dengan alat yang mulia ini. Bahkan saking agungnya kedudukan malu dalam syariat Islam, para ulama mengumpulkan hadis-hadis tentang malu. Bahkan ada kitab yang berjudul Al-Arba'un Hadisan fil Haya, 40 hadis tentang rasa malu. Hadis maksud sahih semua, mengumpulkan 40 hadis tentang rasa malu. Baik, penulis hafizallahu ta'ala membawakan hadis Nabi Muhammad SAW, inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna masyita. Sesungguhnya apa-apa yang didapati oleh manusia dari ucapan Nabi terdahulu adalah jika kamu tidak mempunyai rasa malu, berbuat seenakmu. Ini perintah bermakna celaan. Ketika kamu berbuat seenakmu, sekehendakmu, itu menunjukkan kamu tidak ada rasa malu. Itu maknanya. Di perintah bermakna celaan. I'malu ma syi'tum, kata Allah SWT, beramalah sesuai kalian, sesuai keinginan kalian. Ini apa? Perintah bermakna celaan. Seorang yang tidak mempunyai rasa malu, maka dia akan berbuat seenaknya. Itu makna hadis ini. Ketika seorang tidak mempunyai rasa malu, dia seenaknya akan berbuat apa yang inginkan, dia lakukan. Tidak peduli apakah itu diperbolehkan, apakah itu tidak diperbolehkan. Yang penting apa? Ketika dia inginkan, dia berbuat. Kemudian kata penulis hafizallahu ta'ala, wa a'dhamul haya sya'nan al-haya'u min rabbil alamin wa khaliqil khalqi ajmain. Kata beliau, dan perkara yang paling besar dari rasa malu ini adalah malu kepada Allah Rabbul Alamin. Malu kepada Allah pencipta seluruh makhluk. Wa minal haya min Allah subhanahu wa ta'ala alla yaraka Allah haitsu nahak. Dan di antara bentuk rasa malu seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala, jangan sampai Allah melihatmu dalam keadaan kau bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sampai Allah melihat kita dalam keadaan kita bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hendaknya kita malu ketika Allah melihat kita dalam keadaan maksiat. Meskipun misalkan kita di kamar, tidak ada yang melihat kita, kita hanya berdoa dengan handphone kita, dengan internet yang ada dalam HP kita. Hendaknya kita malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hendaknya kita bertakwa dalam keadaan sendirian.
Jangan sampai misalkan ketika kita dalam keadaan ramai orang, kita seolah-olah bertakwa, kita seolah-olah pengikut sunnah, tapi ketika dalam keadaan sendirian kita berani bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita membuka dengan HP kita sesuatu yang Allah larang. Jangan sampai seperti itu. Karena di antara bentuk ketakwaan seorang bagaimana dia bisa taat kepada Allah dalam keadaan terang-terangan dan dalam keadaan tersembunyi, dalam keadaan sendirian. Jangan sampai kita termasuk orang yang dikatakan oleh salafus saleh, yaitu orang yang melaknat iblis di tengah keramaian. Iblis laknatullah, semoga iblis melaknatullah oleh Allah, semoga iblis dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi ketika kita bersendirian, kita justru menjadi teman iblis dengan cara apa? Bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan rasa malu ini subhanallah di zaman ini perlu, kita sangat butuh. Kita dengan HP kita mudah mengakses apapun yang kita inginkan. Apapun yang di HP ini ada semua. Yang baik ada, yang jelek ada, tinggal kita pilih. Dan rasa atau hal yang dapat mencegah kita dari perkara yang haram adalah malu kepada Allah SWT. Ingat bahwasanya Allah melihat kita. Oleh karenanya penyair mengatakan, idza khalawta dahra yawman fala taqul khalawt walakin qul alayya raqib. Yang artinya, ketika engkau pada suatu hari dalam keadaan bersendirian, maka jangan mengatakan aku ini dalam keadaan sendiri, tapi katakan bahwasanya ada yang mengawasiku, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita dalam keadaan sendirian pun apa? Jangan menganggap kita dalam keadaan sendiri, tapi Allah Subhanahu wa taala melihat kita, mengawasi kita. Bahkan ada malaikat yang mencatat apa-apa yang akan kita perbuat dalam keadaan kesendirian. Justru apa? Ketika seorang bermaksiat dalam keadaan sendirian, itu dosanya lebih besar daripada dia bermaksiat mungkin ketika lihat orang. Kenapa? Karena orang yang bermaksiat dalam keadaan sendiri apa? Seolah ada sifat munafik pada diri dia. Na'udzubillah. Kenapa? Dia dalam keadaan sendiri bermaksiat, tapi ketika banyak orang justru seolah-olah taat. Na'udzubillah. Bahkan disebutkan dalam hadis bahwa orang yang termasuk yang paling rugi adalah orang yang ketika dia bersendirian dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal yang dapat mencegah kita atau hal yang dapat membantu kita untuk tidak bermaksiat dalam kesendirian, yaitu rasa malu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika seorang hamba mengingat nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia, malu dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memudahkan kepada kita hidayah Islam, hidayah sunnah. Apa yang kita butuhkan Allah beri, apa yang sesuatu yang kita mungkin inginkan Allah beri, bahkan Allah Subhanahu wa taala beri sesuatu yang lebih dari apa yang kita inginkan, tapi kita malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau hafizallah taala, bal takunu fi kulli waqtika hayyan min rabbika jalla wa ala fala takshal haram. Bahkan hendaknya setiap waktu yang kau lalui engkau malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kau terjerumus kepada hal-hal haram. Seorang mukmin hendaknya jauh dari yang namanya hal-hal yang haram. Ketika dia terus berusaha menjauhi yang haram, tapi suatu ketika misalkan dia terjerumus pada yang haram, tidak jadi masalah. Yang penting pertama kali apa? Dia berusaha menjauhi terlebih dahulu. Ketika seorang hamba jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin menjauhi maksiat, pasti Allah jauhkan maksiat. Ketika seorang berusaha untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mudahkan ketaatan bagi dia. In tasduqillah yasduka, kata Nabi Muhammad SAW, jika engkau jujur kepada Allah, Allah akan wujudkan keinginanmu. Apapun yang kita inginkan, asal kita jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah wujudkan. Karena berkaitan dengan hadis ini, yaitu in tasduqillah yasduka, jika engkau jujur kepada Allah, maka Allah akan wujudkan keinginanmu. Yaitu ketika seorang sahabat baru masuk Islam, beliau ikut berperang. Kemudian dalam peperangan tersebut, sahabat yang baru masuk Islam tersebut mendapatkan ghanimah atau diberi ghanimah oleh Nabi Muhammad SAW. Kata sahabat tersebut, apa ini? Ghanimah bagimu. Kata sahabat tersebut, aku tidak ingin ini. Aku masuk Islam tidak ingin ini. Aku masuk Islam ingin aku mati syahid, yaitu dengan cara ditembak atau
panah masuk di kerongkonganku atau di leherku. Kemudian perang lagi, tidak lama kemudian ternyata orang tersebut, orang yang mengatakan saya ingin mati dalam keadaan panah menempel di sini, ternyata betul. Nabi SAW, sadaqallah. Dia jujur kepada Allah, maka Allah wujudkan keinginannya. Begitupun kita ingin apa dari Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada yang mustahil dari Allah Subhanahu wa taala. Yang penting apa? Kita jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bertakwa sebisa mungkin kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah perintahkan lakukan, apa yang Allah larang jauhi, maka insyaallah apa yang kita inginkan Allah akan berikan. Jika kita tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, maka kelak di akhirat. Dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Kemudian kata penulis Hafizallahu ta'ala, wala tartakibul atham. Hendaknya seorang mukmin itu tidak terjerumus kepada dosa-dosa. Hayaan minhu subhanahu, sebagai bentuk rasa malu ia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innahu muttali'un 'alaihi la takhfa 'alaihi mink khafiyah. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala melihatmu. Tidak ada yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jamaah muslimin rahimakumullah, wa min al-haya min Allah Subhanahu an yahfadhal mar'u hawasahu wa jawarihahu. Dan di antara bentuk malu kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hendaknya kita menjaga panca indera kita. Hendaknya kita menjaga anggota tubuh kita. Wa an yahfadha batnahu wa jawfahu min idkhalil haram. Dan hendaknya kita juga menjaga perut kita, jangan sampai di dalam perut tersebut kita masukkan yang haram-haram. Kata Nabi Muhammad SAW, ayyu lahmin nabata min sukhtin an-naru awla bih. Daging apapun yang tumbuh dari yang haram, maka neraka lebih berhak baginya. Jadi daging seorang jika tumbuh dari yang haram, maka neraka lebih berhak, kata Nabi Muhammad SAW. Karena masalah harta haram ini bukan masalah yang ringan. Seorang memakan makanan yang haram bukan masalah yang ringan. Karena efeknya akan buruk pada kehidupan seorang hamba. Di antara efeknya adalah apa? Ketika seorang hamba memakan makanan yang haram, tumbuh dari yang haram, pakaian yang haram, maka doanya tidak akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala Maha mengijabah doa. Tapi ketika seorang bergelimang dengan sesuatu yang haram, maka doanya tidak akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebut dalam hadis, dzakarullah juga Nabi SAW menyebutkan seorang yutilu safar, dia melakukan perjalanan yang begitu panjang. Ash'ath aghbar, dia itu dalam keadaan acak-acakan, dalam rambutnya acak-acakan, dalam keadaan berdebu. Yamuddu yadayhi ilas sama, kemudian dia mengangkat tangannya ke langit, ya Rabbi, ya Rabbi. Wahai Allah Rabbku, wahai Allah Rabbku. Ya, dia sudah mengumpulkan berbagai macam sebab untuk dijabah doa. Yang pertama, safar. Yang kedua, dia dalam keadaan papa, dalam keadaan kusut, hina. Seorang yang dalam keadaan kusut, hina itu lebih hadir hatinya. Kemudian dia juga mendatangkan sebab berupa mengangkat tangan. Karena mengangkat tangan dalam doa di antara bentuk atau di antara sebab dijabahnya doa. Kemudian dia juga bertawasul dengan nama Allah, yaitu Rabb, wahai Rabbku, wahai Rabbku. Tapi meskipun dia mengumpulkan berbagai macam sebab dijabahnya doa, tapi orang tersebut wagudiya biharam, dia tumbuh dengan yang haram. Wamalbasahu haram, pakaiannya haram. Wa mashrabuhu haram, kemudian minumannya haram. Fa anna yustajabu lah, bagaimana mungkin Allah mengijabah doa orang tersebut? Jadi jangan sampai misalkan kita termasuk naudzubillah orang tersebut, ketika misalkan kita berdoa belum dikabulkan, periksa makanan kita. Sudahkah kita memakan yang halal saja? Atau mungkin masih naudzubillah memakan makanan yang haram? Jamaah muslimin rahimakumullah. Beliau hafizallahu taala Syekh Abdul Razzaq membawakan hadis
Nabi Muhammad SAW, walakinnal istihya minallahi haqqal haya an tahfadar ra'sa wa ma wa'a. Yang namanya malu kepada Allah dengan sebenar-benar malu, yaitu engkau menjaga kepalamu dan apa-apa yang berada di dalam kepala, yaitu mulut, kemudian hidung, telinga. Nah, kita menjaga ini semua. Kita menjaga mulut kita. Jangan sampai mulut ini kita gunakan untuk hal yang haram, seperti menggibah, mencaci, memaki, mengadu domba, dan lain sebagainya. Begitupun jangan sampai mata yang Allah berikan kepada kita gunakan untuk melihat yang haram. Allah SWT memerintahkan kaum mukminin ketika melihat yang haram atau melihat lawan jenisnya untuk menundukkan pandangan. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakan kepada orang yang beriman, hendaknya tundukkan pandangan dan peliharalah kemaluan. Di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menggandengkan antara menundukkan pandangan dengan menjaga kemaluan. Karena dua hal ini erat kaitan. Seorang yang mengumbar pandangannya, besar kemungkinan dia akan terjerumus kepada efek setelahnya, yaitu zina. Na'udzubillah. Tidak mampu menjaga kemaluan. Berbeda dengan orang yang mampu menundukkan pandangan, maka insya Allah biiznillah dia jauh dari yang namanya zina. Kenapa? Pintu awal masuknya panah iblis dia tutup. Dia melihat yang haram, tundukkan. Dia melihat bukan mahramnya, tundukkan. Karena memang ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Begitupun hendaknya kita menjaga telinga kita. Jangan sampai telinga ini kita gunakan untuk mendengar yang haram. Hendaknya kita menjaga telinga kita, jangan sampai kita mendengar yang haram, mendengar musik-musik, mendengar namimah, mendengar gunjingan. Ketika satu majelis misalkan, ketika kita tidak mampu untuk mengingkarinya dan di dalamnya disebutkan atau mereka menggibah, mencaci maki, maka tinggalkan saja. Begitupun kata Nabi Muhammad SAW, wal batna wa ma hawa, yang namanya rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu hendaknya seorang hamba menjaga perutnya dan apa-apa yang ada di dalamnya. Artinya jangan sampai perut kita dimasuki dengan sesuatu yang haram. Cukup dengan halal, dan insya Allah yang halal pun cukup bagi kita. Karena jangan sampai misalkan kita berkata yang haram saja sulit, apalagi yang halal. Jangan sampai seperti itu. Ketika kita masih hidup, pasti ada jatah rezeki, pasti itu. Karena tidaklah seorang insan hidup, bahkan hewan, pasti ada jatah rezekinya. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada hewan melata apapun atau makhluk hidup pun yang ada di permukaan bumi kecuali Allah yang tahu rezekinya. Wal tadhkuril mauta wal bila. Begitupun kata Nabi Muhammad SAW, yang namanya rasa malu kepada Allah dengan malu yang sebenarnya adalah hendaknya kita mengingat kematian dan mengingat kebinasaan. Jadi di antara rasa malu kita kepada Allah SWT adalah kita mengingat kematian. Ingat bahwasanya kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amal-amalan kita akan dihisab oleh Allah SWT. Kita akan ditanya oleh Allah SWT
tanpa penerjemah. Allah langsung bercakap-cakap dengan kita. Engkau melakukan ini, engkau melakukan itu. Seorang mukmin ketika Allah SWT menghisab, ditutup pakai hijab, tidak ada yang melihat dia kecuali Allah dan dirinya, kecuali Allah dan seorang mukmin. Ini bentuk pemuliaan Allah Subhanahu wa taala, tidak ditampakkan. Adapun orang mujrim, ketika Allah menghisabnya, dihisab di halayak ramai, tidak pakai tirai. Coba kita bayangkan, misalkan kita disidang di dunia ini, kemudian disebutkan dosa-dosa kita, misalkan yang lihat cuma mungkin beberapa orang saja malu kita. Lalu bagaimana dengan banyak orang? Akhirnya kita mengingat kematian. Karena kematian itu sesuatu yang tidak mungkin bisa kita lari darinya. Pasti yang namanya kematian itu datang menghampiri kita. Bisa jadi misalkan beberapa saat kemudian, atau beberapa jam kemudian, atau beberapa hari kemudian, atau beberapa bulan kemudian, atau beberapa tahun kemudian. Yang jelas pasti yang nama kematian itu datang kepada kita. Ketika seorang mengingat kematian, maka dia akan bersegera menuju Allah Subhanahu wa taala, akan bersegera menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang mengingat kematian, maka dia akan bersegera menjauhi kemaksiatan. Karena dia sadar bahwasanya ketika dia bersegera melanjutkan atau ketika dia bersegera melakukan ketaatan, dia meyakini dia akan panen pahalanya setelah kematian. Begitupun dia meyakini ketika misalkan dia melakukan kemaksiatan, dia pun akan meraih balasannya ketika dia meninggal dunia. Ini faedah mengingat kematian, yaitu bersegera untuk menjalankan ketaatan, kemudian bersegera untuk meninggalkan kemaksiatan. Begitupun di antara faedah seorang mengingat kematian adalah dia akan zuhud di dunia ini. Meskipun misalkan di dunia ini dia seorang mungkin yang pas-pasan, tidak orang yang berlebih, tapi ketika mengingat kematian dia merasa cukup. Kenapa? Karena ketika dia meninggal dunia, dikubur, dia tidak bawa apa-apa. Yang dia bawa hanyalah amal soleh. Ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala ketika beliau menyebutkan faidah mengingat kematian itu 3. Pertama, seorang akan bersegera menjalankan ketaatan. Yang kedua, seorang akan bersegera menjauhi kemaksiatan. Yang ketiga, seorang akan zuhud di dunia ini. Dan perintah mengingat kematian disyariatkan, bahkan diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Aktsiru hadhi min ladzat, atau aktsiru dzikra hadhi min ladzat. Perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan, yaitu kematian. Fanannya enggak kurang sehat. Baik, kata Nabi SAW, wa man arada al-akhirata taraka zinata dunya. Barang siapa yang menginginkan akhirat, dia tinggalkan perhiasan dunia. Apa-apa yang mungkin kelebihan dia tinggalkan. Akan tapi jangan salah pahami, bukan berarti meninggalkan total dunia, tidak. Ini ajaran kerahiban, dan Islam tidak mengajarkan kerahiban. Maksudnya apa? Seorang tidaklah dia mengambil dunia ini kecuali dia gunakan untuk akhirat dia. Bahkan dia jadikan dunia ini sebagai wasilah menuju Allah Subhanahu wa taala. Karena mau tidak mau kita hidup di dunia ini, kita pasti bermuamalah dengan dunia. Tetapi bagaimana seorang mukmin itu mengedepankan akhirat daripada dunia ini, menjadikan dunia sebagai wasilah menuju akhirat. Apa-apa yang tidak bermanfaat untuk akhirat dia tinggalkan. Ini makna zuhud, yaitu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhirat dia. Selagi itu bermanfaat untuk akhirat, meskipun masalah dunia diambil. Kemudian jemaah masyaallah muslimin rahimakumullah, kita masuk pada akhlak selanjutnya, yaitu akhlak asy-syaja'ah, yaitu keberanian. Seorang muslim hendaknya
mempunyai keberanian. Wasyaja'atul mu'min nabi'atun min imanihi wa thiqatihi bi rabbih azza wa jalla wa quwwati tawakkulihi ala sayyidi wa khaliqihi wa maulah tabaraka wa ta'ala. Kata beliau, hafizallah ta'ala, keberanian seorang mukmin itu tumbuh dari keimanan. Subhanallah. Seorang mukmin itu berani. Kita lihat para sahabat Nabi Muhammad SAW. Mereka ketika peperangan tidak pandang jumlah. Ketika perang Badar 300 melawan 1000 lebih. Kalau lihat jumlah mungkin takut. Begitupun perang Uhud 700 melawan 3000. Lihat 3 kali lipat. Bahkan lebih. Perang Ahzab 3000 lawan 10.000. Bahkan yang lebih menakjubkan yaitu perang Mu'tah. Perang Mu'tah yaitu 3000 lawan 200.000. Subhanallah. 3000 lawan 200.000. Kalau pakai akal sehat, apa? Mustahil. Pasti orang yang pengecut tidak akan berani. Akan tapi apa? Ketika seorang sahabat Abdullah bin Rawahah beliau mengatakan apa? Justru yang kita hadapi itu jumlahnya banyak, itu yang kita cari. Kita cari itu mati syahid. Subhanallah. Oleh karena apa beliau mengatakan yang namanya berani itu tumbuh dari keimanan seorang. 3000 lawan 200.000, berapa kali lipat itu? Yang lebih menakjubkan lagi apa? Kaum muslimin menang dalam peperangan tersebut. Perang Mu'tah lawan Romawi. Yang meninggal dari kalangan kaum muslimin cuma 12. Sedangkan pasukan Romawi 3000 lebih. Kalau mau hitung-hitungan tentu apa? Tidak pasti kalah kaum muslimin. Akan tapi apa? Disebabkan keberanian mereka, syaja'ah mereka menang. Setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala tentunya. Kemudian kata beliau, "Fahuwa la yakhafu illa min Allah." Fahuwa la yakhafu illa min Allah. Seorang mukmin itu tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak takut. Takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak takut celaan orang mencela. Tidak takut makar orang-orang kafir. Tidak takut seorang mukmin itu. In tattaqu wa tasbiru, jika kau bertakwa dan bersabar, maka tipu daya makar-makar orang kafir itu tidak akan membahayakan kaum mukminin. Jadi jangan terlalu sibuk dengan memikirkan bagaimana tipu daya orang kafir begitu dahsyat, makar-makar orang munafikin begitu dahsyat. Jangan mikirin itu bagaimana. Yang kita pikirin itu bagaimana kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah SWT. Bagaimana kita meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah SWT. Karena ketika kita meningkatkan kualitas ketakwaan, pasti Allah tolong, pasti itu. Ya masuk muslimin rahimakumullah. Kemudian kita masuk ke akhlak selanjutnya, yaitu al-karam, yaitu akhlak berupa kemuliaan. Kemuliaan itu tidak terbatas pada harta. Harta misalkan. Sedikit lagi insyaallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah.
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Baik, kita lanjutkan. Akhlak yang mulia selanjutnya yaitu al-karam. Karam itu dermawan. Dan dermawan ini termasuk akhlak yang disyariatkan. Bahkan kata Nabi Muhammad SAW, la yajtami'u asyuh wal iman fi qalbi abdin abadan. Iman dan rasa kikir itu tidak akan berkumpul pada hati seorang selama-lamanya. Jadi antara sifat seorang mukmin dia dermawan. Jangan sampai seorang mukmin itu apa? Kikir, bakhil. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya may yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun. Barang siapa yang dipelihara dari sifat kikir, dijauhkan dari sifat kikir, dialah orang-orang yang beruntung. Jadi di antara sifat orang yang beruntung adalah dia dijauhkan dari sifat kikir. Dan hendaknya latih. Mungkin awal terasa berat, sedikit kemudian tingkatkan lagi apa yang kita keluarkan. Insyaallah jika telah terbiasa, kekikiran tersebut akan jauh pada diri kita. Kemudian yang namanya kedermawan itu tidak terbatas pada harta. Bahkan di sini disebutkan bahwasanya fa inna min karamil muslim ma ikhwanihi husna ta'amulihi ma'ahu. Bahkan di antara bentuk kedermawan seorang muslim adalah bermuamalah baik dengan saudaranya yang lain. Kemudian akhlak selanjutnya yaitu al-wafa. Wafa itu menunaikan janji. Menunaikan janji ini hendaknya dimiliki oleh seorang mukmin. Karena di antara sifat orang-orang munafik adalah dia idza tumina khana. Ketika dia dipercaya, diberi amanah, dia khianat. Seorang mukmin sebaliknya, ketika dia berjanji, dia tunaikan. Ketika dia melakukan akad-akad, dia tunaikan. Kata Allah SWT, aufu bil uqud. Tunaikanlah akad-akad banyak, di antaranya muamalah jual beli. Kemudian akad nikah. Hendaknya ini juga ditunaikan hak kewajibannya. Seorang laki-laki misalkan hendaknya apa? Dia tunaikan akad nikah itu berupa misalkan dia mengayomi istrinya, mendidik istrinya, memberi nafkah kepada istrinya, mendidik anaknya, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya wan nazahatu an kulli ma harrama Allah. Hendaknya seorang mukmin juga, yaitu akhlak selanjutnya, yaitu jauh atau mensucikan dirinya, menjauhkan dirinya dari apa-apa yang Allah haramkan. Begitupun wa husnul jiwar. Diringkas saja, berhubung waktu sudah habis. Begitupun apa seorang mukmin hendaknya baik ketika bertetangga. Alhamdulillah kita sudah hampir 3 pekan ya, atau 2 pekan tentang akhlak ini. 2 ya? Dan 2 pekan. Saat ini kita misalkan perhatikan apa-apa yang dibahas. Tentu ini apa? Luar biasa saat ini kita praktekkan. Dari mulai misalkan akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kepada sesama dan lain sebagainya. Jadi yang namanya pembahasan akhlak itu apa? Bukan sebatas muamalah kita dengan sesama. Yang kita kaji itu bukunya ulama, buku Syekh bin Baz rahimahullah taala, disyarah oleh Syekh Abdul Razak hafizallahu taala. Seandainya kita misalkan mengkaji kemudian berusaha mengamalkan dalam kehidupan sehari, tenang hidup kita, bahagia kita. Karena memang apa? Yang namanya ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diamalkan. Apa yang telah kita pelajari berupa akhlak yang mulia ini, maka hendaknya diamalkan. Begitupun akhlak terakhir yang disebutkan di sini
yaitu hendaknya kita menolong orang yang butuh kepada bantuan, entah itu bantuan harta, tenaga, pikiran dan lain sebagainya. Allah a'lam bishawab. Mungkin sebelum tutup silakan jika ada pertanyaan. Tidak ada, kita tutup. Allah a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.